coaching supervisi akademik modul 2.3 dengan rekan sejawat. Kebetulan pada kegiatan hari ini praobservasi rekan sejawat yaitu Ibu Wida Restikula SPD. Beliau selaku guru kelas 6. Adapun tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam coaching supervisi akademik itu yang terdiri dari percakapan praobservasi, observasi pembelajaran, percakapan pasca observasi, rencana pengembangan diri, dan refleksi diri latihan coaching. Baiklah, kita awali kegiatan percakapan praobservasi bersama Ibu Wida Restikula. Assalamualaikum Bu Wida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching bersama rekan sejawat Ibu Wida. Apakah ada permasalahan Bu di kelas Bu? Oh, tentu saja ada permasalahan. Boleh cerita Kak? Ya. Jadi saya itu bermasalah dalam menguasai kelas. Dalam artian menguasai kelas di sini anak. Jadi ada beberapa anak, nggak banyak sih. Saat belajar dia itu tidak bisa mengikuti dengan baik, di sini. Jadi dia asik sendiri bermain. Apalagi saat disuruh menulis, dia tidak menulis. Kalau tidak menulis tidak masalah. Ini udah tidak menulis, mengganggu temannya yang lain seperti itu. Jadi mungkin permasalahannya ada di menulis kayaknya. Oh, berarti permasalahan yang Ibu hadapi ada beberapa anak yang tidak suka menulis, tapi dia selalu mengganggu mereka seperti itu. Iya. Oke, berikutnya Ibu barangkali akan memberikan materi pelajaran apa Bu pada anak di kegiatan berikutnya? Untuk kegiatan berikutnya itu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Jadi nanti pada saat saya akan supervisi akademik, Ibu akan melakukan pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Oke, tujuan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran tersebut supaya anak-anak memahami apa Bu? Di sini saya akan siswa mampu mendeskripsikan tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kemudian siswa mampu menyebutkan manfaat perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Oh, berarti Ibu Wida akan mengambil targetnya dua tujuan ya. Pembelajaran hari itu supaya anak bisa mendeskripsikan tentang vegetatif dan generatif dan manfaat dari generatif begitu. Oke. Selanjutnya saya tanya Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk anak-anak bisa dikelola untuk dalam pembelajaran? Mungkin saya akan menggunakan gambar dan video tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Oh, jadi Ibu akan membuka video pembelajaran pakai proyektor. Iya. Jadi tekniknya langkahnya apa yang dilakukan untuk anak-anak yang misalkan hanya terdiam, anak-anak yang aktif ataupun anak-anak yang tadi Ibu katakan tidak pernah menulis? Mungkin saya akan melakukan bimbingan jadi secara intens. Anak itu khusus akan didapatin atau seperti saya bimbingnya fokus ke anak itu dulu agar tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Oh, begitu caranya. Oke, bagus. Nah, jadi langkah selanjutnya Ibu misalkan setelah mendampingi anak tersebut, apakah nanti akan ada evaluasi Bu? Ada kemungkinan untuk evaluasi si anak yang berbeda itu akan diberikan jenis evaluasi yang berbeda pula. Nanti dilihat dulu dia gemarnya kemana. Apa misalnya dia enggak menulis, mungkin dalam menggambar apa dia mungkin semangat. Siap. Berarti itu ya. Jadi rencana, strategi ataupun pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti untuk daerah Sumatera saya cukupkan sekian. Nanti kita ketemu lagi pada saat Ibu pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baris dulu di depan kelas untuk memeriksa perhatian, terutama memeriksa bisa dipimpin langsung oleh KM. KM siapkan dulu, rapihkan dulu barisannya. Siap, gerak. Kencang depan. Gerak. Mundur. Tegak, gerak. Tangannya kasih lihat ke KM. Kalau ada yang macam, kalau dulu masuk. Ini maju. Masuk.
belajar. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya, diminta berdiri dulu. Sebagai kebiasaan, kita menyanyikan lagu nasional. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa apa tidak? Apa? Coba dirigennya ke depan. Ya, berikan maju, berikan. Ini Najwa aja, Najwa. Najwa. Jangan dipaksa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Siapkan duduk kembali. Sudah siap buat belajar? Siap. Hari ini yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir? Tuh. Ada. Hadir semua ya? Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat jadi harus semangat. Juga ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang tema apa? Temanya selamatkan makhluk hidup. Sebelum kita ke tema, biar kalian semangat dan fokus, Ibu mau mengecek kesiapan dan kefokusan kalian saat belajar. Ya. Ketika Ibu bilang, kan ada tepuk ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 diam. Jadi nanti Ibu nggak bilang tepuknya, Ibu cuma 1, 2, 3, 4, 5 diam. Siap, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 1. Lihat tangan Bu. Tepuk 1, tepuk 2. Ikutinnya tangan Ibu ya, jangan suara Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, ikutinnya tangan Ibu, jangan suara Ibu. Tepuk 1, tepuk 2. Tepuk 4. Konsentrasi, sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Ya, ulang ya, gitu aja ya. Perhatikan, tadi kita mau belajar apa? Kita temanya tentang selamatkan makhluk hidup. Temanya tumbuhan sahabat kita. Jadi tumbuhan itu sahabat. Sahabat itu bukan cuma manusia ya. Nah, sekarang lihat, Ibu bawa apa ini? Kayu. Ya, ini kayu apa? Kalian tahu ini apa? Pohon apa? Kalian tahu ini? Pohonnya tahu? Manfaatnya untuk apa? Bisa dijadikan bahan? Banyak. Nanti jadi gorokan. Buahnya. Apanya ada di sini? Buahnya ada di mana? Di bawah. Berarti ini namanya termasuk umbi.
Sudah paham tentang ini? Kita bahas apa kan tadi tumbuhan ya, tumbuhan hewan. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Ibu akan menampilkan video. Kalian simak ya dengan baik. Ini hewan. Kita langsung aja ke hewan. Suaranya bisa didengar tadi? Suaranya simak dengan baik, jangan ngobrol ya. Di atas kosong ya. Selanjutnya diangkat pada lobak dan wortel. Tunas pada pohon yang tidak besar. Tunas aktif pada daun jatuh bebek dan tunas dari akar pada pohon cemara. Geladi atau spolon pada stroberi dan rumput. Contoh vegetasi buatan mencangkok, artinya sebuah akar baru pada tanah dibungkus dengan tanah. Menumpuk dengan cara memendam sebagian batang ke dalam tanah. Cek dengan cara menanam bagian tumbuhan tersebut, misalnya daun, batang, atau akar ke dalam tanah. Perkembangbiakan vegetatif berikut bertujuan untuk menggabungkan sifat dari dua induk yang berbeda. Populasi atau menyambung dengan cara menggabungkan batang dari dua tanaman yang berbeda. Populasi atau menempel dengan cara menempelkan tunas muda pada batang tanaman induk. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Kepala sari dan pakai sari adalah bagian dari alat grafis jantan. Kepala titik, bakal buah, dan bakal gigi adalah bagian dari alat kelamin betina. Perkembangbiakan generatif ini diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya sendi sari di kepala putih. Penyerbukan dapat dibantu oleh berbagai perantara, misalnya hewan, angin, air, dan manusia. Setelah penyerbukan, barulah terjadi pembuahan. Sendi sari yang mengandung sel sperma akan bertemu dengan sel telur dalam bakal biji. Pembuahan akan menghasilkan zigot, dan zigot tumbuh menjadi biji. Jika biji jatuh atau ditanam di tempat yang cocok, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, kamu sudah tahu nih tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sekarang gimana ya biar kita bisa jadi lebih bijak dengan Ya, tadi kalian sudah menyimak tentang video. Sedikit ya, jelas. Ada yang mau ditanyakan nggak dari pemutaran video yang tadi? Tadi di video tadi kan ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ada yang mau disampaikan tidak dari video yang tadi kalian simak? Ada yang mau ditanyakan? Atau kalau mau disampaikan? Ada? Tidak ada? Tidak. Oke, lanjut ya. Dijelaskan sedikit tentang perkembangbiakan tumbuhan. Siap buat belajar? Siap. Aku semangat. Aku bisa, pasti bisa, jadi bisa. Semangat, semangat. Belajarnya cuek aja, tidak usah tegaknya. Bukunya boleh dikeluarkan. Biar kalian bisa membuat catatan-catatan atau rangkuman yang kalian anggap penting. Di sini sampai bukan berarti sukanya ya. Harus tetap mengikuti
putih. Kemudian kelamin betinanya benang sari. Nah, itu jadi bukan cuma asumsinya sel kelamin itu adanya di hewan dan manusia aja ya. Kemudian yang vegetatif, ini mah tanpa ada pertemuan, ya, tanpa ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Lanjut. Contoh perkembangbiakan generatif. Ada 3 di sini yang ibu tampilkan, dibantu oleh angin. Contohnya jagung. Jadi kabogo nate angin, jadi dikurangin aku angin itu untuk terjadinya perkembangbiakannya. Kemudian yang kedua, bunga refleksi atau bunga refleksi. Nah, bunga apa? Wangi tidak? Pertanyaan berat. Pertanyaan berat. Bukan dulu. Kemudian yang kedua, gagang dibantu oleh air. Berarti gagang hidupnya di contohnya cek pondok lagi. Cek pondok juga di air ya. Jejer. Jejer. Nah, sekarang kita bahas bunga. Bagian bunga. Kalau bunga itu berarti perkembangbiakan generatif atau vegetatif? Generatif atau vegetatif? Negatif. Generatif atau vegetatif? Generatif. Ada sel kelamin jantan dan sel kelamin Betina. Kita lihat di luar ya. Coba bagiannya ada apa aja? Nah, tadi kan ibu bilang putih itu sel kelamin jantan. Ini jantannya. Kemudian sel kelamin betinanya apa tadi? Benang sari. Yang mana? Ini. Nah, jadi kalau misalkan ini kepala benang sari, jadi gimana caranya? Ya jatuh, itu bagian putihnya jatuh ke benang sari. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Jangan dikira bukan kayak gini, nggak ada faedah, nggak ada kegiatan apa-apa ya, pakai kegiatan reproduksi untuk berkembang. Iya. Lanjut. Ini masih bagian bunga. Ada biji, sabun, kepala sari, lanjut lagi ya. Nah, fungsinya juga. Bagian-bagian bunga itu ada fungsinya. Ada mahkota bunga, berfungsi untuk apa? Ya. Coba dilihat aja, dibaca. Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan nanti dijualkan ya, ada selebaran tentangnya. Di sini ada mahkota bunga. Mahkota bunga itu tuh yang ininya nih. Kalau di bagian bunga yang paling bagus itu mahkota bunganya. Misalnya bunga sepatu. Kan ada tuh geleber-geleber cantik, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Nah itu mahkota bunga tujuannya untuk menarik apa? Korban. Tujuannya untuk menarik atau memikat serangga. Jadi hai serangga, ini aku cantik. Itu ya mungkin seperti itu. Kemudian kepala sari berfungsi, strukturnya kecil. Fungsinya untuk penyerbukan sari putih dan memproduksi serbuk sari. Ada lagi benang sari. Benang sari sebagai sel kelamin betina. Putik itu yang jantannya. Jangan kira putik jadi pikirannya betina. Dibalik. Kalau misalkan tangkai mana tangkai? Bawah. Fungsinya apa tangkai? Penyangga, menopang bunga, si rubuh bunganya ya. Ada lagi bakal biji. Bakal biji untuk apa? Tempat terjadinya pembuahan. Satu lagi dasar bunga. Dasar bunga. Kelihatan di situ ada? Untuk apa? Tempat bertumbuhnya bunga. Di sini maksudnya bertumbuh. Tahu bertumbuh seperti apa? Pertahanan lah seperti itu. Contoh perkembangbiakan vegetatif. Ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Itu dengan bantuan manusia betul, manusia. Karena yang alami, contoh umbi akar, alami nggak dibantu sama manusia. Jadi si akarnya itu bisa tumbuh sendiri.
Misalnya si akarnya ditempelkan dengan murah atau nempel ke tanah yang lain, nanti akan jadi ya. Contohnya apa? Tentang ubi jalan. Ubi jalan apa? Boleh. Nah, ubi jalan kan pohonnya kalau misalkan akarnya bukan akar, apa sih? Batangnya nempel di tanah berarti jadi akar lagi. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian ubi batang yang tadi gue bawa apa? Misalnya kalau terjadi angin badai, ini mah ngobrol agak tidak mungkin sih. Misalnya terjadi angin badai, si tanahnya terkulai kok angin langsung cerut karena tanah, nanti bisa jadi itu. Jadi nggak dibantu manusia. Kemudian ubi lapis, apa contohnya? Bawang merah. Tahu bawang merah? Tahu. Kan itu berlapis. Kalau kita kupas ada lagi. Kemudian bawang putih. Mungkin bawang putih lapisannya di kulitnya. Kalau udah sampai ke bawang putihnya itu nggak nampak lapisannya ya. Kemudian bawang bombay. Bawang bombay ini bawang merah cuma lebih besar dan tidak terlalu membuat pedih di mata. Langsung. Ya dengan cara buatan. Ini dengan bantuan manusia. Contohnya tahu cangkok. Cangkok caranya gimana? Apa? Batangnya dikupas. Kemudian kasih tanah liat. Bukan tanah liat. Tanah yang subur. Iya. Kemudian kalau udah jadi bisa dipotong dipindahkan. Kemudian setek batang. Nah itu singkong. Singkong dipotong sama manusia, bukan ragu angin tadi. Dipotong sama manusia sama kita tanam lagi. Ya. Lanjut. Dan daun sampai mirip sama ya. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Ngerti malu. Ngerti semua? Baiklah, kalau ada yang nanya. Mau bertanya apa yang dimaksud dengan perkembangan biak vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan. Ada yang mau bantu jawab? Perkembangbiakan tanpa adanya pertemuan sel yang ada. Kasih tepuk tangan buat Pak Rijal ya. Lihatlah temanku, Pak Rijal hebat. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, ya. Apa perkembangbiakan vegetatif? Generatif. Ada yang mau bantu jawab? Yuk. Ayo. Najwa, jawab. Bantu jawab. Perkembangbiakan melalui proses perkawinan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan dilakukan oleh petik dan bangsari. betul jawabannya. Tepuk hebat. Lihatlah temanku, Najwa hebat. Kalau dua dan aja kalau banyak kan sebutin kelasnya. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Kalau cukup ibu mau tanya dulu. Cung yang hobinya menggambar. Oke, Cung yang hobinya menulis. Yang hobinya membaca. Oke, duduk sesuai dengan hobi masing-masing ya. Yang menulis di sini. Cuma 3 ya, jadi 3 tempat. Yang membaca di sini, so duduknya sesuai dengan hobinya masing-masing. Tidak tempatnya. Menggambar di sini aja ya. Ibu kasih tugas kalian kerjakan dalam bersama.
Kemudian yang membaca siapa? Kalau ibu kasih waktu 10 menit. Kalau yang ini bagian menulis bagian. Kalau ada yang nggak mengerti, bisa angkat tangan, tanyakan sama ibu. Sama ininya berdua. Coba ibu kasih waktu 10 menit. Ayo, bukan. Anak. 4 menit loh berlalu. Ayo kerjasama. Pengajaran ini kalian nulisnya kan cuma satu, semuanya harus paham. Yang bagian menggambar kalau ada pensil warna di pensil warna. Cantik. 4,5 menit berlalu. Siapkan ya. Siapkan siapa yang harus membaca nanti ke depan untuk mempresentasikannya. Oh maaf ya Ibu Rawat, tadi Ibu salah bicara. Yang Benang Sari itu yang jangan yang putihnya berbeda. Ingat-ingat apa tadi? Benang Sari? Oke.
Sambil menunggu kelompok yang belum, kita langsung presentasi aja ya kelompok yang kurang lebih. Kelompok mana yang sudah? Kelompok menulis. Coba ya, kelompok menulis ke depan dulu. Satu orang. Ayo. Nah, di sini tugasnya apa? Tugasnya apa? Menulis bagian-bagian bunga. Ada apa aja? Ada mahkota, kelopak, dasar bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Misalnya ada yang belum tersebut gitu. Oh, ayo Ada apa? Pak. Ada lagi nggak? Bu. Dasar bunga. Hah? Dasar bunga. Dasar Bunga. apa tulis dasar bunga? Ya, tambahan bagus. Nanti tinggal ditambahin dasar bunga. Dan benang sari itu adalah jantan, kepala putih adalah betina. Ya, bagus. Diperjelas lagi. Kasih tepuk tangan. Tepuk hebat. Terima kasih juga buat yang sudah menambahkan. Siapa tadi? Alvin. Aldi. Tepuk tangan aja buat Aldi. Kelompok gue ya, kelompok yang baca. Siapa yang ada depan? Sebelumnya saya Najwa dari perwakilan dari kelompok. Saya Najwa, perwakilan dari kelompok 2 yang akan membacakan bagian-bagian bunga. 1. Mahkota bunga. Warna menarik yang terdapat pada mahkota bunga fungsi untuk merumuskan serangga untuk membantu proses penyatuan. Benang sari. Benang sari atau stamen merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Fungsi utama dari benang sari adalah untuk menghasilkan bentuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Kepala putih berfungsi sebagai alat menarik betina untuk alat penghabisan bunga atau sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Bakal biji. Putih bertemu benang sari lalu menjadi pembuahan yang bakal biji akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Dasar bunga sebagai tempat bertumbuhnya bunga dan bentar mahkota bunga akan memberi penahan agar bunga tidak jatuh. Iya, kalian sudah bisa terima? Bisa. Ada yang sudah disebutkan atau ada yang mau menambahkan? Ya, Pak Rizal, apa nih? Kepala sarinya mana? Oh, jadi nggak disebutin maksudnya ya? Kepala sari sama? Tangkai putih, kelopak, sama tangkai bunga. Ya, untuk kedepannya nanti ditambahkan lagi. Baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Ya. Cukup sekian Cukup. dari kelompok itu saja. Sekian dari kelompok 2. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause, tepuk tangan, tepuk hebat buat Najwa sama Pak Rizal. Pak Rizal. Menambahkan. 1, 2, 3, tepuk hebat. Tinggal yang terakhir, kelompok terakhir siapa? Ya, nggak apa-apa lah nggak diwarnain. Ayo, soalnya nanti ada yang masuk. Oji. Gantian siapa yang belum yang nggak ini? Laki-lakinya ada? Cuma dilihatin aja, nggak perlu ada yang dibaca. Lihatin. Nah, sama Celia. Celia ini ada. Di sini ada gambar bunga. Nah, bunga apa? Sepatu. Coba acungin ke teman-teman lihat. Oh, gimana? Bagus tidak? Bagus. Ada kekurangan? Ada kekurangan? Ada. Apa? Belum diwarnai, jadi nggak tahu ini warna kembang yang warnanya seperti ini bukan apa belum jelas ini. Bagusnya dikasih Warna. Kasih tepuk hebat. Belum ditutup, tutup dulu. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Cara bermanfaatnya dengan apa? Nah, terus Bu, fotonya itu apa yang sejenis kayak ini? Udah ya, dikumpulkan sok sini ke depan. Itunya evaluasinya dikumpulkan ke depan. Ya ya, terima kasih. Coba sekarang Ibu mau tanya. Tadi kalian belajar apa aja? Berkembang ya kan? Tumbuhan. Ada berapa cara perkembangan tumbuhan? Dengan cara vegetatif dan generatif. Kemudian apa lagi? Kita bahas yang tadi dibahas apa tentang perkembangan biakan vegetatif. Ada dua macam apa aja? Alami dan alami dan buatan. Contoh yang alami yang gimana? Dibantu oleh apa? Yang air, angin. Ya bagus. Kemudian kalau misalkan yang buatan itu ditolong dibantu Manusia. ada campur tangan manusianya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Benar. Benar. Mengerti? Mengerti. Paham? Paham. Baik, kalau udah paham, nanti Ibu kasih
soal latihan atau untuk dikerjakan di rumah ya. Ya. Kalian bisa pelajari, nanti ada di ini yang ibu buat rangkuman. Kalian baca-baca di rumah untuk referensi pengerjaan PR ya. Mungkin sekian dari ibu. Mohon maaf atas semua kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ibu juga pada kesempatan hari ini hari Senin ya. Saya telah melakukan coaching supervisi akademik kepada Ibu Widya Pula sebagai guru kelas 6. Di sini tadi saya mengamati dari awal Ibu melakukan anak didik mulai baris di depan kelas, pemeriksaan kerapihan, masuk ke kelas, dipimpin doa oleh KM, dan ibu melakukan yang namanya absensi beserta speaking untuk melatih fokus anak-anak. Secara tidak langsung pembelajaran itu sudah dilakukan dengan baik, tetapi maaf, tadi saya amati ibu ada yang terlewat bu. Dalam hal pembelajaran hari ini ibu hanya menyampaikan temanya yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, sementara tujuan pembelajaran tidak disampaikan oleh ibu. Kenapa itu bu? Mungkin karena saya di hobi gitu ya kak. Jadi padahal di sini ada di RPP. Cuma pas pelaksanaan nggak tahu kenapa itu tiba-tiba saya lupa menyampaikan. Ya, jadi alasannya lupa ya? Oke, alasannya lupa. Jadi intinya yang namanya tujuan pembelajaran harus disampaikan ya. Jadi kita belajar hari ini dengan anak-anak apa yang akan kita capai. Berarti tujuannya jelas. Ya, ke depan, gitu ya. Berikutnya dari pengelolaan kelas, alhamdulillah anak-anak kreatif, aktif ya. Ibu bisa mengelola kelas dengan baik. Kemudian di topik percakapan antara ibu dengan anak lumayan ada reaksi tanya jawab dengan beberapa siswa. Nah, ke depan apa yang akan ibu lakukan supaya siswa bisa terlibat aktif semuanya dalam pembelajaran? Mungkin saat siswa mulai tidak tenang, kadang-kadang siswa itu ada yang takut, ada yang grogi, ada yang kemudian. Ya. Untuk yang grogi mungkin akan saya dekati dan sampaikan bahwasanya kita harus belajar itu dengan relax, jangan takut berbicara, harus berani menyampaikan pendapatnya. Mungkin menanamkan itu dulu kepada peserta didik. Siap. Oke, itu dalam hal pengelolaan kelas yang strategi ibu ke depan untuk melibatkan seluruh peserta didik agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Berikutnya sedikit ada pertanyaan tadi bu. Yang maaf nih ada yang lewat lagi loh. Tadi saya sempat ada bukan lewat, ini berarti semacam miskonsepsi. Ibu menyampaikan bahwa benang sari adalah tutik adalah, ternyata menurut pendapat saya agak terbalik. Kenapa bisa terbalik seperti itu bu? Padahal kan maaf ya, konsep anak harus lebih baik ya. Mungkin karena saya lupa juga, terus karena penguasaan materi juga. Jadi ke anakku, kadang-kadang kita udah ingat ya, pas giliran mau di depan menyampaikan, saya lupa gitu. Nah, intinya kan kurang dalam materinya, pemahamannya. Siap. Ya. Jadi itu ibu mengambil kesalahannya ya. Ya. Berikutnya di evaluasi adalah saya terlihat siswa bisa aktif dan sesuai dengan pengelompokannya. Tadi saya melihat pengelompokan ada yang siswa yang hobinya membaca, siswa yang hobinya menulis, siswa yang hobinya menggambar. Ibu telah mengelompokkan atau mengklasifikasikan beberapa siswa sesuai dengan hobi dan minatnya masing-masing. Nah, yang ibu lakukan apa sudah bagus. Terus dievaluasi, tolong kami minta kepada ibu ke depan ada sedikit pembahasan supaya mereka mengetahui kejelasan materi ataupun apa yang sudah dikerjakan salah atau beratnya mereka akan paham. Itu buat yang depan ya. Jadi selanjutnya rencana tindak lanjut ibu ke depan dari hasil observasi supervisi akademik ini apa yang akan ibu lakukan? Melihat dari kesalahan saya tadi yang lumayan banyak, yang pertama tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kedepannya setiap pembelajaran akan saya sampaikan insya Allah tujuan pembelajarannya.
Kemudian untuk yang diskriminasi ya, untuk salah mengartikan benang sari dan Ya. untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi dan akan lebih banyak membaca materi yang akan disampaikan, sehingga kalau kita benar-benar paham itu insya Allah nggak bakalan lupa. Yang terakhir masalah evaluasi ya, Evaluasi. tidak dibahas mungkin karena waktu juga. Mungkin saya banyak molor di mana gitu, Iya, jadi siap. pas giliran evaluasi nggak kebagian. Oh iya, iya. Berarti efisiensi waktu ya, Iya, ke depan ya. iya. Terima kasih Bu Ide atas waktunya. Dari saya selaku supervisor cukup sekian dan nanti ada tambahan dari observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai observer menyampaikan tentang supervisi dan observasi hari ini yang dilaksanakan oleh Bapak Mas dan Bu Ida. Mengamati pelaksanaan observasi supervisi akademik Pak Mas sangat antusias memperhatikan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ida Restipulo. Pak Kos hadir penuh mendengarkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ida, mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran, pengelolaan kelas, penyampaian materi, dan melakukan evaluasi sekaligus refleksi pembelajaran. Pak Kos memberikan pertanyaan berbobot pada pembelajaran yang dilakukan dan menjadikan Bu Ida memahami alat dari pembelajaran yang ingin dicapai. Bu Ida telah melakukan strategi pembelajaran dengan lancar dan siswa pun memahami materi yang disampaikan. Akhir kata, saya sebagai observer telah melakukan pengamatan supervisi kepada pengamatan supervisi Bapak Kos kepada rekan sejawat yaitu Ibu Ida Restipulo yang berjalan dengan baik dan hasil yang memuaskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Ida, terima kasih. Bu Ida, terima kasih.